فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Syafaat kepada kita itu pun dengan izin Allah. Rasulullah bersujud memohon izin untuk memberi syafaat. Diizinkan Allah baru bisa memberi syafaat. Al-Quran datang, salat datang, puasa datang, semua datang sampai tanah yang kita pijak, bumi yang kita pijak untuk berjuang di atas agama Allah. Semua lantai akan datang memberi syafaat, memberi pembelaan. Dalam banyak hadis Rasulullah menyebutkan seorang yang berjihad fisabilillah, tanah yang dipijaknya, dia melewati pasir, melewati kerikil, gunung dia daki, semuanya bersaksi di hadapan Allah. Tapi ingat, semua dengan izin Allah. Di saat kita membutuhkan kasih sayang Allah untuk menyelamatkan kita di hari huru-hara tersebut, maka yang paling merugi adalah orang-orang yang dimusuhi oleh Allah, orang-orang yang menjadi sumber kebencian Allah. Mereka dibiarkan dalam siksa, mereka diberdirikan di padang mahsyar dengan kemurkaan Allah. Allah tidak menolong mereka, dan Allah mempersiapkan mereka azab yang paling pedih. Maka oleh karena itu, jemaah melakukan Allah, berhati-hatilah kalau kita menjadi musuh Allah di hari kiamat. Dan ternyata di dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan derajat yang sahih, Rasulullah pernah menceritakan tentang 3 golongan orang yang akan menjadi musuh Allah di hari kiamat. Jadi benar-benar Allah membencinya, Allah mempersiapkannya azab, sedahsyat-dahsyatnya azab. Siapakah mereka, jemaah melakukan Allah? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, qala Allah Ta'ala, Allah berkata. Hadis ini adalah hadis qudsi. Allah langsung yang mengatakan redaksinya melalui lisan Nabi SAW. Kata Allah, salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok orang menjadi musuhku di hari kiamat nanti, kata Allah. Nah, jadi kalau Allah sudah proklamirkan ini, 3 kelompok ini benar-benar berdiri di posisi sebagai orang-orang yang dimusuhi Allah. Allah benci kepadanya, tidak ada kasih sayang Allah kepadanya. Padahal hari itu hari Allah menumpahkan kasih sayang. Hari kiamat itu Allah tumpahkan segala kasih sayang, sehingga dalam riwayat disebutkan sampai-sampai iblis pun menyesali kenapa mendurhakai Allah, kenapa menyombongkan diri di hadapan Allah, karena dia tahu kalau dia seandainya tidak dikutuk Allah, kemungkinan pun dia mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, Allah mengatakan 3 kelompok orang ini adalah musuh Allah di hari kiamat. Kalau Allah sebutkan di dunia, maka kita masih bisa mempercepat langkah untuk bertaubat. Tapi kalau sudah disebutkan hari kiamat, berarti 3 kelompok ini adalah orang yang tidak sempat bertaubat di dunia. Dia meninggal dalam keadaan membawa dosa-dosa permusuhan dengan Allah. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Yang pertama, Rasulullah SAW menjelaskan kalimah Allah berikutnya, yaitu orang-orang man a'ta bi summa ghadara, kata Allah, yaitu orang-orang yang
pernah berjanji kepada aku kemudian berkhianat, kata Allah. Ini musuh pertamanya. Nah, golongan ini adalah golongan umum. Semua yang berkhianat kepada Allah, maka dia menjadi musuh Allah di hari kiamat. Kita ini disebutkan dalam surat Al-Ahqaf, dalam Al-A'raf, bahwa semua kita pernah berjanji di hadapan Allah ketika berada di alam rahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita tentang apakah aku Tuhan kalian, kepada semua janin, lalu semua janin menjawab, benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Kita mempersaksikan bahwa kita berjanji bahwa kita menuhankan Allah. Tapi kemudian setelah lahir dan ketika baligh, kita mulai kafir kepada Allah, dan ini adalah golongan orang-orang kafir. Tapi orang Islam pun bisa menjadi pelanggar janji, karena janji itu tidak hanya pada bahagian ketauhidan. Kita sudah berjanji kepada Allah untuk melakukan amanahnya. Di saat amanah itu ditawarkan ke gunung, ditawarkan ke bumi, semua menolaknya karena rasa takut melanggar amanah. Lalu ditawarkan kepada manusia, manusia menerimanya. Lalu Allah menyebutkan sungguh bodoh, sungguh zalim manusia. Maksudnya bukan manusia yang menerima amanah yang bodoh dan zalim. Dan zalim yang bodoh tadi bukan manusia yang menerima amanah, tapi yang sudah terima amanah kemudian melanggarnya. Apa amanah Allah? Kita diminta untuk taat kepada perintahnya. Kita diminta untuk tidak melakukan pelanggaran di atas larangannya. Allah suruh salat, kita salat. Allah suruh puasa, kita puasa. Allah suruh bayar zakat, kita bayar zakat. Itu menunjukkan kita amanah. Tapi di sisi lain, kita tidak meninggalkan larangan, maka belum melakukan amanah. Salat, tapi maksiat jalan terus. Zakat dibayar, tapi korupsi pun dijalankan. Jadi orang puasa saja, betul-betul dia puasa, tapi kemudian dia juga melakukan maksiat di samping puasa, berarti belum amanah. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan seperti ini dan tidak bertobat sampai meninggalnya, maka dianggap sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada dua versi yang menerjemahkan dan mensyarahnya. Tadi ada yang mengatakan bahawa mereka yang berkhianat kepada Allah, tapi ada juga yang menerjemahkan a'tabi, maksudnya yang pernah memberikan sumpahnya di atas suatu transaksi lalu mengkhianatinya. Jadi dia bersumpah memakai nama Allah, lalu dia berkhianat. Setelah mengambil hak orang, dia berjanji akan membayarnya, kemudian dia mengkhianatinya. Contohnya, seseorang bersumpah di hadapan orang lain, pinjamkanlah uang sejumlah sekian, demi Allah aku akan membayarnya, demi Allah. Dia memakai kalimat huruf-huruf qasam, wallahi, tallahi, billahi, aku akan membayarnya. Setelah dipinjamkan ternyata tidak dibayarkan, maka orang-orang ini pun dianggap musuh Allah. Nah, ini kelompok pertama yang disebutkan oleh Nabi menjadi musuh Allah di hari kiamat. Kemudian kelompok kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ba'a hurran wa akala thamanahu. Kelompok kedua yang menjadi musuh Allah adalah orang-orang yang menjual orang-orang merdeka, lalu kemudian memakan hasil penjualan tersebut. Dulu perbudakan, jual beli di atas budak itu sah, tapi setelah dimerdekakan maka orang itu tidak boleh diperjualbelikan kembali. Hari ini perbudakan telah tiada, dihapuskan, tidak ada lagi. Tapi masih ada orang yang menjual orang-orang merdeka. Kalau istilah hari ini disebut dengan trafficking atau human trafficking, menjual orang-orang merdeka. Ada yang bekerja mengumpulkan orang-orang untuk diberangkatkan ke luar negeri, lalu kemudian ternyata ditipu, mereka dijual, dijadikan pelacur, lalu diambillah uangnya. Manusia dijual, yang dijual adalah manusia merdeka. Maka kelompok orang-orang ini bersiap-siap menghadapi Allah di hari kiamat, karena yang dia lakukan adalah menjual hamba-hamba Allah yang tidak menjadi budak sebelumnya dan bukan keturunan budak sebelumnya. Nah, jemaah maka Allah, ini terjadi ya. Tapi
mungkin ini kalau kita sebut dengan trafficking, mungkin jauh dari kita, jauh dari kita. Karena ini biasanya berada di kota-kota yang memang kita anggap mereka membutuhkan kerja lalu dimanfaatkan, ditipu. Ternyata dijadikan sebagai budak-budak pelacuran. Tapi yang kita lupa, itu kalau menjual langsung. Tapi hari ini kita melakukannya bukan menjual langsung tubuh-tubuh orang merdeka, tapi yang kita jual adalah nama-nama mereka. Kita membuat proposal, lalu kita masukkan nama-nama orang merdeka di dalamnya. Lalu kita ajukan proposal itu, keluar dana macam-macam. Ada proposal untuk pembuatan hal-hal yang nampaknya seakan-akan perbuatan baik, padahal fiktif. Kadang-kadang proposal diajukan, ada pembuatan panti asuhan, ada pembuatan pesantren, bahkan ada dana untuk COVID. Kita ajukan nama, seluruh kampung diajukan nama untuk mendapatkan dana COVID. Itu nama-nama orang merdeka. Begitu cair uang tersebut, yang mendapatkan uang hanya segelintir saja. Lalu kemudian selebihnya dimakan oleh orang-orang yang mengambil keuntungan. Ketika diperiksa ternyata pesantren itu tidak ada, padahal uang mengalir terus-terusan. Panti asuhan itu tidak ada. Maka hari ini orang-orang yang sibuk mengambil dana melalui proposal fiktif, merekalah juga yang dimaksud menjual orang-orang merdeka. Tunggulah nanti azab Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk melepaskan dosa ini, itu harus mengembalikan semua dana itu kepada orang-orang yang dimaksud. Dan itu menjadi hal yang susah. Nama saja sudah menjadi fiktif, maka kita mengarang berbohong dari awal sampai akhir. Wajib taubat kalau ingin lepas daripada pekerjaan ini. Itu kembalikan dana, bagikan kepada yang hak. Masya Allah, kadang-kadang kita tinggal satu kampung, kita tahu bahwa ada dana itu, tapi kita tidak pernah mendapatkannya. Nama anak-anak kita dicantumkan untuk mendapatkan beasiswa dari anak-anak berprestasi, tapi ternyata dana itu keluar tidak pernah sampai ke anak kita. Itu pun menjadi musuh Allah di hari kiamat. Dan pekerjaan ini merebak di mana-mana, karena terlalu banyak uang. Pintu-pintu dunia dibuka oleh Allah. Orang begitu mudahnya mendapatkan uang. Orang berlomba-lomba untuk mengajukan apapun yang bisa mengeluarkan atau mencairkan uang, padahal dosa mengurung mereka, dosa menyelimuti mereka. Nah, ini kelompok kedua yang menjadi musuh Allah di hari kiamat. Kelompok yang terakhir, yang ketiga, kata Rasulullah berdasarkan kalimah dari Allah, yaitu manistajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Musuh Allah yang terakhir nanti di hari kiamat adalah yaitu orang-orang yang memperkerjakan seseorang, lalu setelah kerja itu selesai dia tidak membayar gajinya. Fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Setelah diselesaikan, keringat telah keluar, tenaga telah dikeluarkan untuk melakukan amanah tersebut, kemudian ternyata dia ditipu, tidak diberikan gajinya. Apapun alasannya, apapun undang-undangnya, kalau berhadapan dengan undang-undang Allah, maka undang-undang Allah lah yang harus dieksekusi, bukan undang-undang dunia. Tidak boleh bermaksiat kepada Allah hanya gara-gara mentaati peraturan-peraturan dunia. Jemaah maka Allah, dan ini prakteknya banyak sekali terjadi, mulai dari hal-hal yang sifatnya sederhana di depan mata kita. Kita menyewa tukang suruh buat bangunan, tukang sudah kasih tahu bahwa harganya sekian, lalu kita katakan kerjakan saja. Apakah tukang pasang AC, menservis kulkas, atau bahkan buat bangunan, kita mengatakan pasang saja, nanti uang mudah. Begitu bahasa kita biasanya, menyopeng mudahnya, kapasan kerja juile. Begitu nanti dia ajukan, ini hasilnya Pak, ongkosnya 300.000. Lalu kita mulai berdalih, mahal tak lagu, mahal sekali. Oh, ini nggak mungkin begini. Setelah dia buat rumah kita, rumah sudah jadi, bata telah disusun rapi, telah diplaster, dia ajukan harga, lalu kita mulai mengatakan, ini kok bisa begini? Kenapa mahal sekali? Berapa hitungannya? Padahal tadi tukang sudah mengatakan kira-kira begini harganya. Lalu kita mulai menolak untuk membayar. Musuh Allah di hari kiamat. Sederhana, tapi kita tidak memberikannya.
Ada yang sifatnya kita minta jasanya. Masya Allah, kadang-kadang hari ini kezaliman kita lakukan, tapi kita tahu dan kita tidak takut kepada Allah. Contoh paling sederhana, guru sertifikasi contohnya, yang dapat gaji 1 kali lipat berdasarkan gaji yang aslinya. Untuk mendapatkan sertifikasi, dia butuh perjuangan buat berbagai macam syarat kertas. Lalu kemudian setelah dapat keluar dana sertifikasi, si guru tadi tidak mengajar, tapi dia kemudian merekrut lulusan-lulusan baru untuk menggantikannya mengajar. Dalam hukum agama, kalau dia menggantikan mengajar, berapa jumlah yang mengajar, sebagaimana kita dapatkan gaji kalau kita mengajar sendiri, begitulah kita harus berikan ke dia. Tapi tidak terjadi. Dapat dana sertifikasi contohnya misal 5 juta, iaitu jumlah sekali gaji, kita gaji dia cuma 1 juta. Dia yang baru lulus tidak tahu mau kemana, pasti berfikir daripada tidak tahu kerja di mana, 1 juta okeylah sebulan. Padahal kita mendapatkan 4 juta tanpa mengajar, hanya dengan mengurangi haknya. Subhanallah, nampaknya hebat dapat sertifikasi. Tunggulah nanti di hadapan Allah. Ada orang-orang yang diberikan beban, disuruh mengajar. Kadang-kadang di kampus-kampus, di kuliah-kuliah disuruh mengajar. Lalu kemudian ketika selesai tidak dibayarkan gajinya. Bersiap-siaplah berhadapan dengan Allah. Hari ini orang-orang ini mungkin merasa bangga, merasa hebat untuk melakukan hal-hal seperti ini. Tidak sadar bahwa orang-orang yang tidak dibayar gajinya menangis di hadapan istrinya yang dia tunggu-tunggu untuk bisa makan, ternyata tidak mendapatkannya. Yang dia berangan-angan untuk buat sesuatu, ternyata ditipu oleh majikannya. Maka mereka, air mata mereka, doa mereka tidak akan pernah ditolak Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu doa yang tidak ada hijab antara dia dengan Allah adalah da'watul mazlum, yaitu doanya orang-orang terzalimi. Maka orang-orang terzalimi pun untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini, angkatlah tangan kepada Allah, mohonlah kepada Allah, lihatlah pembalasan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Maka jemaah melaka Allah, jangan coba-coba. Kalau sudah berjanji dengan para pekerja, bayarkan gajinya. Bahkan saking hebatnya Islam, saking amanahnya ajaran Nabi ini, Rasulullah SAW mengatakan, a'ti al-ajr, berikanlah gaji kepada a'ti al-ajr ajrahu, berikanlah pekerja gajinya qabla ayajifal uruq, sebelum keringatnya kering. Bahasa sebelum keringat kering maksudnya jangan tunda. Seakan-akan ingin mengatakan ketika basah kuyup bajunya kelelahan, disitulah engkau bayarkan gajinya. Hari ini bukan kering, baju telah berdarah, telah dijemur berkali-kali, gaji belum dibayar. Subhanallah. Sederhana, tapi ini pekerjaan kita hari-hari. Maka takutlah kepada Allah. Dan sebagai penutup, ingat-ingat ayat-ayat Ramadan dimulai dari 185, 183 sampai 188, penutup ayat Ramadan. Allah membuka ayat Ramadan, la'allakum tattaqun, semoga engkau setelah Ramadan bertambah takwamu. Penutup ayat Ramadan, lihat kembali 188. Apa kalimat Allah? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan engkau makan harta sesamamu dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, lalu engkau bawa perkara ini kepada hakim, litakulu fariqam min amwalin nas, agar mengesahkan bahwa engkau telah memakan harta orang bil ismi, dengan dosa, wa antum ta'lamun. Nah, ini kata Allah, berarti Ramadan itu ciri-ciri makbul. Orang setelah Ramadan tidak berani lagi memakan harta orang dengan cara zalim, dengan cara apapun. Mereka yang masih melakukannya, maka sesungguhnya Ramadannya tidak tersisa di hatinya kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita renungkan dan tanamkanlah rasa takut kepada Allah, karena pasti kita akan bertanggungjawab terhadap apa yang kita lakukan di dunia. Kita bertemu Allah, lalu Allah lah yang akan membereskan semua urusan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim.
اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، ولا ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.